Menurut gua ini topik penting banget dan juga perlu buat kita diskusin bareng-bareng karena secara pelajaran, secara nilai ini benar-benar bagus buat kita terima gitu ya. Karena mungkin secara tidak sadar kita pun pernah melakukan hal yang serupa. Biar gue jelasin apa itu istilah ableisme. Jujur gue pun baru tahu beberapa hari yang lalu setelah akhir-akhir ini orang-orang tuh lagi rame banget ngomongin soal ada tiktokers yang mengeksploitasi istilah ableisme. Jadi apa itu ableisme? Ableisme kalau misalnya gue baca-baca gitu di internet ini merupakan sebuah kondisi di mana lu secara langsung ataupun secara tidak langsung, secara sadar ataupun tidak sadar itu merendahkan orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan yang tidak mereka pilih dari lahir, ya, penyandang disabilitas, ya, atau orang-orang yang berkebutuhan khusus. Yang mana seperti udah gue kasih tahu akhir-akhir ini orang-orang tuh lagi rame banget ngebahas tentang fenomena di TikTok, banyak banget orang-orang yang menyukai jenis-jenis konten eksploitasi ableisme ini. Semakin ramai lagi setelah ada tiktokers yang bener-bener punya persona plenger ya dalam tanda kutip ya, dia bilangnya kayak gitu, yang memperlihatkan kalau misalnya dia itu dalam kondisi berkebutuhan khusus. Dan kita bakal bahas bareng-bareng terkait itu semua, bagaimana kelanjutannya dan apa yang sudah terjadi sama tiktokersnya. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Biar gue kenalin ke lu semua, Mbak Sender atau akun TikTok Violeta Aksandrea. Ya, jadi orang ini yang pada akhirnya dipermasalahkan sama banyak banget masyarakat Indonesia gitu ya terkait konten-kontennya yang sangat amat mengeksploitasi ableisme. Jadi kalau misalkan lu udah pernah lihat videonya pasti tahu gitu ya apa yang dia buat. Basically dia kayak seakan-akan acting seperti orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan. Nah, ini pertama kali itu diramekannya dari akun Threads Dr. Adam Prabata. Di mana beliau marah banget katanya lewat caption. Video yang kayak begini termasuk ke dalam ableisme yang merupakan bentuk prasangka dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Hitungannya sudah merendahkan mereka di mana hal-hal kayak begini yang dinormalisasi apalagi dijadikan konten hiburan itu hitungannya udah nggak lucu. Perlu diingat ini kata dinormalisasi ya. Itu ada sebab akibatnya. Kalau misalnya lu cek di TikTok, ternyata yang problematik itu nggak cuma tiktokers si sendernya doang gitu loh. Tapi kalau misalnya lu cek beberapa tiktokers gitu ya, atau lo kalau misalnya lihat beberapa video random yang tiba-tiba sok-sokan jadi penyandang disabilitas, itu rame banget kontennya ya. Viewsnya tuh banyak gitu. Dan orang-orang tuh pada menormalisasikan melakukan bercandaan yang seperti ini. Ya makanya gue bilang tadi kayak mungkin aja kita secara sadar ataupun tidak sadar nggak tahu seberapa fatalnya bercanda yang seperti ini. Waktu zaman gue dulu, gue inget banget ada yang namanya video Arab gila gitu loh. Nah itu mungkin yang menurut gue tuh poin dimana orang-orang ngebecandain hal-hal kayak gini secara normal. Lanjutnya Dr. Adam bilang penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang menonton atau melihat perilaku ableisme ini berisiko mengalami masalah kesehatan mental, termasuk rasa malu atau shame yang memicu gejala depresi dan kecemasan. Buat lu semua yang kagak relate, biar gue kasih tau gini. Ini tuh ibaratnya kayak lu punya kekurangan, terus tiba-tiba ada temen lu yang mocking atau ngejekin kekurangan lu, ya. Lu pun pasti ngerasa malu ya nggak sih? Dan itu pun sering banget terjadi ya. Bahkan sampai seringnya itu ada istilahnya namanya ableisme. Kita semua tahu kalau misalkan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus itu harusnya setara juga sama kita, ya nggak sih? Cuman emang butuh fasilitas yang menunjang bagaimana mereka tuh bisa berkegiatan secara optimal. Adam Prabata, penelitian lain tahun 2024 di Journal of Media Psychology meneliti mengenai humor disabilitas dan menemukan bahwa humor semacam ini justru memperkuat stereotip negatif, mengurangi empati penonton dan menyebabkan distres emosional bagi penyandang disabilitas. Meskipun pembuat konten mengklaim hanya bercanda, korban sering mengalami ejekan, cyberbullying, dan self-censorship karena takut diejek lebih lanjut. Ya maksudnya kita sekarang hidup di zaman dimana banyak banget komika gitu ya. Komika bisa ngelucu tanpa harus ngomongin fisik gitu loh. Bisa langsung bikin orang-orang ketawa hanya dengan cerita-ceritanya mereka yang jenaka gitu loh, yang seenggaknya bisa diputerin gitu apakah bisa lucu atau kagak. Ya tiba-tiba ada aja istilah yang kayak gini gitu, masih aja gitu rame dilakuin sama orang-orang. Ada melanjutkan, cukup marah-marahnya, semoga tidak ada lagi humor-humor seperti ini. Sumbernya lu bisa lihat sendiri gitu ya. Dan orang-orang di kolom komentar itu ngerasa nggak kaget karena ini TikTok. Nah, jadi setelah gue menyelam doxley-nya, ternyata yang pertama kali ngangkat kasus ini sebenarnya bukan Dr. Adam Prabata di awal bulan Juni, melainkan postingan Twitter di tanggal 29 Mei atau akhir bulan Mei. Dan yang di-mention pertama kali itu bukan Mbak Sender, melainkan akun TikTok namanya Bang Ranu Naninu. Dia pun udah buat klarifikasi dan juga permintaan maaf. Tapi kalau misalnya emang pengen lihat doxley kenapa ini akhirnya rame, lu bisa cek sendiri di Twitter. Ini dibuat sama akun Twitter Kak Lunar atau Gradua Senggirl.
Dia bilang kayak agak sedikit OT, tapi ini salah satu temannya. Kenapa di Indonesia jokes ableisme ini masih banyak dilakukan? Padahal nggak lucu loh mocking penyandang disabilitas. Apalagi what so called influencer yang punya platform dan pengaruh yang besar. Ya sebenarnya ada lagi Doxley yang lebih tua, tapi ini udah dihapus. Dan gua cuma bisa nemuin postingan yang dibuat sama Kak Lunar. Nah video yang dijadiin contoh Kak Lunar tuh kayak gimana? Ya lu bisa lihat bareng-bareng. Ini video akunnya Ranu. Lu bisa lihat sendiri ya. Gua nggak ngerti kenapa dia tiba-tiba ngelakuin ini anjing. Dan masanya nggak cuma satu video doang dia nge-punchline bercandaan kayak gini, tapi banyak gitu loh. Gue pun gak pengen sok suci gitu ya. Mungkin secara tidak sadar gue pun mungkin pernah melakukan ini waktu bocil. Tapi waktu bocil anjing, ini udah gede gitu loh masalahnya. Masa iya masih bercandaan kayak gini sih? Ya. Dan ini makin ngebuat orang-orang kaget lagi setelah ada akun Twitter Kak Alin ya atau @privatisva yang bilang kalau misalkan ada versi ceweknya. Dan yang bikin makin mind-blowing lagi adalah ini justru ya ableismenya dijadiin personal branding, namanya Plenger. Terus abis itu aktif di endorse. Brand juga nggak selektif apa ya buat ketentuan video call kayak gini yang di approve aja. Orang-orang itu semakin speechless lagi. Soalnya ini rame banget di Twitter sampai 7,5 juta orang yang udah ngeliat postingannya. Dan ini diupload di akhir bulan Mei. Liz Wenzio bilang, lihatnya kok sakit hati ya, kesannya merendahkan orang cerebral palsy. Anak-anak CP di sekolah banyak yang berusaha biar bisa komunikasi verbal walaupun harus usaha ekstra. Ini malah dipecandain, dijadiin branding pula. Coba mbak main ke SLB biar melek sama empati dikit. El bilang, jir 3 juta orang nge-like video pertama itu, nuke the whole country. Iya anjing, masalahnya itu ya, kalau misalnya lu cek dari rasio orang nge-like-nya, the problem is not only the TikTokers-nya men, sumpah dah. Tapi bagaimana ini udah dinormalisasi dan gue pun kaget akan itu semua anjir. Setelah sekian lama gitu loh. Sejak video Arab gila itu, gue gak ngelihat lagi ada orang-orang yang menormalisasikan ableisme ini. Gokil. Sekarang gimana bang kabarnya? Sekarang lu bisa lihat sendiri, dia udah buat video klarifikasi permintaan maaf. Untuk membuat klarifikasi ulang ya, aku meminta maaf atas sikap aku yang tidak bijak dalam pembuatan konten sehingga banyak menyinggung pihak-pihak disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus. Aku memohon maaf dan aku sangat menyesal atas semua yang telah aku lakukan dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mohon maaf jika beberapa VT yang masih ada dikarenakan kontrak kerjasama dengan brand dan tidak bisa aku hapus sepihak. Ya jadi klaimnya itu katanya ada beberapa video juga yang nggak bisa dihapus. But guess what? Ya, pertanggal 8 Juni udah nggak ada videonya sama sekali. Ya, otomatis ya brand-brand pun ngerti dan juga paham kalau misal mereka itu juga di witch hunt sama orang-orang karena kayak seakan-akan menormalisasikan jokes yang seperti ini. Tapi kalau misal scroll di kolom komentar udah ada orang-orang yang nge-list brand-brand mana aja yang nge-endorse akun sender ini. Halo semuanya. Sorry, lanjut lagi ya klarifikasinya ya. Mohon maaf jika beberapa VT yang masih ada dikarenakan kontrak kerjasama dengan brand dan tidak bisa aku hapus sepihak. Mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya atas semua yang telah aku lakukan. Izinkan aku untuk bebenah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Halo. Lu lihat ada beberapa komentar yang benar-benar menyata hati. Maurelia bilang, Dek, anakku ABK, saya doakan kelak kamu juga akan dianugerahi anak istimewa seperti saya ya. Pisyang, kontennya di private jir bukan dihapus. Emang ya? Banyak banget konten dia yang kayak gitu, jahat banget. Kalau dihapus like dan profilnya bakal hilang, jadi dia private. Oh gitu? Oh gue baru tahu. Ini juga klarifikasi dari Bang Ranu ya, yang pertama kali di-mention sama orang Twitter. Dan izinkan saya untuk membuat video ini sebagai tanggapan dan klarifikasi terhadap kasus saya yang sedang viral di X atau Oh ya, by the way, kalau misalnya Bang Ranu ini videonya masih ada from Twitter. Mengenai tweet yang di atas, saya akui kalau misalkan candaan saya terlalu berlebihan hingga membuat spekulasi saya membuat olokan atau bahan candaan kepada teman-teman penyandang disabilitas. Walaupun kalau boleh jujur, dari dalam diri saya sendiri, saya tidak ada maksud untuk membuat olokan atau bahan candaan untuk mengolok-olok teman-teman penyandang disabilitas. Tapi sekali lagi, itu tidak bisa menjadi alasan saya untuk tetap melakukan candaan tersebut dan saya publikasikan.
Oleh karena itu, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kedepannya. Dan yang kedua, mengenai mata juling saya. Ini komentarnya ada yang di luar nalar. Ada komentar yang bilang dari Celestia, di take down ya semuanya kak, video-video yang kayak gitu. Baik kak, aku take down. Tapi ada lagi nih yang komen, Rafasya, jangan di take down kak, lucu loh. Oh my god. The problem is not only the tiktokers tapi the society-nya. Gue pun mungkin bakal diserang juga nih di kolom komentarnya, I don't know. Tapi fuck that lah anjing. Saya sendiri, saya tidak melihat mata juling itu sebagai kekurangan atau cara saya untuk mengolok-olok teman-teman penyandang disabilitas. Karena saya sendiri bisa melakukan mata juling, itu saya melihatnya sebagai keunikan, bukan untuk menjadi bahan olokan atau menyindir teman-teman yang penyandang disabilitas, mohon maaf. But whatsoever, saya ingin minta maaf kalau misalkan cara saya melakukan mata juling menyindir teman-teman penyandang disabilitas atau membuat teman-teman membuat spekulasi kepada saya kalau misalkan saya itu membuat olokan atau menjadikan bahan candaan kepada teman-teman penyandang disabilitas. Sekali lagi saya minta maaf. Pentingnya mengerti batasan ya guys. Jadi di internet itu banyak banget jokes-jokes yang mungkin bisa lo gunain, tapi sebenarnya butuh kartu PES nih yang harus lo punya gitu ya, untuk seenggaknya bisa merubah cara pandang orang dari yang awalnya mocking menjadi embracing. Ya, contoh N-word misalkan, ya, atau J-word, ya. Itu kan cuma beberapa doang orang yang bisa gitu. Nah sekarang ya jokes-jokes disabilitas ini sebenarnya kalau misalnya lu cek di streamer YouTube Indonesia, ada juga kan beberapa yang emang difabel gitu loh. Dan mereka itu dalam kondisi yang seenggaknya kita tahu gitu, beliau sudah cukup berani akhirnya ngasih tahu ke publik gitu ya, kalau misalkan ini bisa juga itu dijadikan motivasi agar lu tuh bisa berkarya dan bisa setara dengan orang-orang gitu loh. Masalahnya adalah orang-orang yang normal ini kadang nggak tahu batasan untuk harus punya kartunya dulu gitu loh. Bukan kartunya secara fisik gitu ya. Ini lu harus ngerti analoginya gitu loh. Tapi intinya adalah paling penting itu kita harus tahu batasan. Bukan berarti kita udah mewakili rasnya, belum tentu kita pun bebas buat ngebecandain itu. Kayak misalnya gue orang Sunda ya, gue bisa kan bercanda soal Sunda sekali dua kali mah gak apa-apa lah, karena gue udah punya kartunya. Tapi masalahnya kalau misalnya gue berkali-kali sampai pada akhirnya itu menjelekkan image Sunda juga, itu pun bisa jadi problem buat gue ya. Yang penting ngerti batasan aja, kayak gitu. Sekian statement dan klarifikasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Kedepannya saya akan mengurangi gerakan serta candaan saya yang terlalu over, maupun di depan kamera ataupun di belakang kamera. Jadi begitulah kira-kira klarifikasi dari dua orang tiktokers yang pada akhirnya di-highlight dari permasalahan ableisme ini. Oke, jadi satu lagi sebenarnya video yang pengen gue kasih lihat, ada akun Instagram namanya Bang Skin Opa, yang dia biasanya tuh nge-review skincare. Sumpah ini videonya bagus-bagus gitu, gue lihat soalnya gue pun sedang mencari skincare yang cocok gitu buat pria seperti gue yang sering naik gunung terus belang gitu. Lu lihat nih belang. Ya. Jadi Bang Skin Opa ini bahkan buat prinsip gitu ya, untuk langsung minta kita buat nyari tahu brand-brand apa aja yang pada akhirnya menormalisasikan jokes yang seperti ini. Di kolom komentar lo bisa lihat brand-brand apa aja. First of all, thanks buat Dr. Adam yang udah jadi whistleblower-nya. Jadi konten kreator ini diduga mocking alias memparodikan orang-orang dengan disabilitas. Istilahnya itu ableism. Itu dijadiin personal brandingnya dia kan. Oh, ableism ya, bukan ableisme ya. Oh, itulah pokoknya. Sorry banget kalau misalnya gue salah pengucapan ya guys. Karena semua konten tentang ableism ini pasti FYP. Lebih parahnya lagi, banyak brand-brand yang ternyata endorse atau product placement ke dia. Buat yang pengen ikutan tren kayak begitu, mending mikir dua kali. Karena teman-teman disabilitas itu dilindungi secara hukum. Again, dari sini bisa kelihatan mana brand-brand lokal yang emang masih punya value yang layak buat disupport. Dan brand-brand apa aja yang cuma ngejar viralitas, nggak peduli etika, nggak punya hati nurani. Yang menurut gue secara nggak langsung mereka pun mendukung tindakan bullying terhadap disabilitas. Videonya udah pada dia pusat-pusin, jadi gue nggak tahu nih list brand apa aja yang pernah endorse dia. Jadi kalau misalkan kalian tahu, tolong di-share. Gue mau cek, kalau gue ada partnership dengan mereka, gue akan minta langsung cancel. Damn. What a move.
Sekali lagi, gue kayaknya nggak bisa memastikan apakah videonya beneran dihapus atau cuma di sekedar privatein doang gitu ya. Soalnya katanya, oh kalau misalkan dihapus harusnya like-nya hilang gitu loh, tapi ini masih ada. Gue nggak tahu gimana cara kerjanya TikTok gitu ya. Yang jelas, gue bersyukur banget karena skincare yang dipakai itu nggak ada di list-list ini. Emang lu pakai skincare apa Bang Ray? 2 ya. Something. Sekarang lagi gue pakai nih akhir-akhir ini. Ngaruh nggak Bang Ray ke kulit lu? Sepertinya nggak yang terlalu, tapi mungkin gue kurang lama aja. Yang kedua Terra to Beauty. Anjay. Lu pakai skincare. Well, ya gue pun sebagai orang yang sering panas-panasan harus seenggaknya tuh merawat badan biar nggak yang dekil-dekil banget. Anyway, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait adanya permasalahan ini. Ini bisa jadi pelajaran yang sangat amat berharga buat kita sendiri. Ya, untuk tidak secara sadar ataupun tidak sadar melihat teman-teman kita yang menyandang disabilitas itu tidak setara gitu loh. Kita semua sebagai manusia itu nggak bisa memilih keluarga mana kita dilahirkan, gangguan kesehatan apa yang kita punya gitu loh. Jadi sebisa mungkin saling menghormati, saling mensupport satu sama lain, apalagi di kondisi yang sekarang. Terima kasih udah nontonin, sampai jumpa lagi nanti the next video Ngopi Guru Diri. Sampai jumpa.